Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dan susu otomotif yang sekarang menonton video saya. Saya lama nggak membuat channel, jarang-jarang sih. Ini channel saya dan saya pencinta motor Thunder yang sekarang ini tenar, dan saya di sini akan memberi sedikit solusi tentang pengapian motor Thunder. Motor Thunder itu kan sebenarnya kadang hilang-hilangan sih kelistrikannya. Ini biasanya penyebabnya itu kalau enggak kompresi bocor dari karburator yang kotor atau yang sudah sewa. Sebenarnya sih kalau karburator yang asli itu cuma kita ganti dalemannya aja, walaupun kelihatan kata orang-orang sewa atau bagaimana. Dan di sini saya menggunakan karburator itu merek Keihin. Ini Keihin. Merek Keihin, pengeluaran punya PE. Ini yang ukuran 26. Ini beli 50.000 cuma ya saya belajar lagi, dan di channel ini saya akan berbagi informasi dan semuanya tentang di otomotif. Ini saya akan membahas tentang kelistrikan dari koil. Koil itu apa sih? Kalau kalian tahu, kalau seumpamanya tahu, boleh komen di kolom komentar. Oke, jangan lupa tonton terus channel-channel ini terbaru tentang otomotif motor Thunder. Selain motor Thunder, kita review motor lain bisa, karena ini motor saya sendiri, jadi ya buat praktek sendiri. Dan akhirnya sekarang saya ini mau membongkar kepala silinder head, karena silinder head itu punya saya itu nggak tahu agak gimana gitu. Ini tadi ya bocor, pengennya saya lem lagi. Dan di sini saya akan membahas tentang koil, pengapian dari sistem pembakaran Thunder. Dan di sini itu ada 2 kabel koil, sengaja saya pasang di sini. Dan ini koilnya tuh. Ini ya maaf ya amburadul, kabelnya belum sempat di pakai solasi itu loh, jadi rapikan sedikit. Ini belum saya sempat rapikan. Jadi saya akan di sini membahas kabel koil. Kabel koil itu fungsinya apa sih? Kabel koil itu pembesar arus listrik yang keluar dari CDI dan dialirkan ke busi. Busi itu sebenarnya sih ya buat pembangkit di dalam ruang bakar sih. Kalau seumpamanya itu busi ya, ini membahas tentang busi juga. Kalau busi itu di tengah-tengahnya coklat atau pinggirannya coklat, itu berarti motor itu standar dan nggak ada kebasahan atau kekeringan kalau nggak salah itu. Ini termasuk bagus. Di sini saya lihatkan, ini kan warnanya coklat gimana ya. Di sini itu
warnanya coklat, nggak ada apa namanya, nggak ada yang hitam-hitam. Ini sudah termasuk standar. Dan di sini ini ada keborosan sedikit. Ini yang jalur main jet, ini pilot jetnya itu masih keborosan sedikit sih, tapi nggak apa-apa sih, ntar dikasih ukuran yang kecil lagi. Kalau kalian pengen apa namanya mengecilkan pilot jet dari karburator buat motor Thunder seperti PWK atau PE Keihin atau RX, kalau bisa itu pilot jet kasih ukuran lebih kecil, karena dari tarian gas yang terbuka dari throttle dari skep, dia nggak akan terlalu banyak dari RPM rendah dan menengah, dan ke atasnya dia nggak akan menyemburkan lebih banyak. Main jet itu penting juga. Main jet itu dikasih standar ukuran 110 itu udah bagus sih. Dan di sini saya akan membahas tentang coil ya. Coil tadi saya kenapa memasang dua buah coil kabel coil. Ini saya contohkan kalau seumpamanya kelistrikan dari coil itu lemah. Kita mulai dari dari ini yang sebelah sini. Ini kalau seumpamanya coil lemah itu biasanya terlihat dari jarak segini, dia kadang susah mengantarkan aliran listrik. Jadi seperti ini, saya kasih contoh seperti ini, dia nggak akan keluar listrik terus, karena kalau jarak segini dia nggak memantulkan listrik, berarti coil tersebut lemah. Biasanya jarak segini itu, ini saya kasih tahu, biasanya jarak segini itu coil bisa mengantarkan listrik, tapi ini tadi tidak bisa kan, karena jarak dekat aja dia bisa. Ini coil yang satunya, ini saya hidupkan, dia nggak memantulkan aliran listrik sama sekali. Kalau dia didekatkan, dia keluar, itu kan kelihatan, itu kalian lihat. Nah, kadang keluar kadang enggak kan, berarti ini coil mau mati dan susah hidup. Nah, coilnya enggak hidup kan, ini coilnya terganggu. Kalau dia jarak dekat bisa, kalau dia jarak jauh tidak bisa, karena coil itu yang bagus itu jarak yang saya sebut tadi, dia itu bisa membangkitkan listrik dengan baik. Ini contohnya seperti yang ini saya alirkan aliran listrik dari CDI. Nah, ini kita percobaan. Ini yang kabel coil tadi yang satunya. Coba kita lihat dengan sesama. Kabel coil ini akan memercikan api jika baik dalam jarak segini. Kita lihat jarak segini, coil kalau dia itu jarak segini bagus, berarti dia itu mampu mengantarkan listrik lebih besar. Dan kita lihat contohnya. Nah, dia bisa mengantarkan listrik. Coba kita matikan dulu lightingnya.
Nah, contoh dari coil yang baik, dia itu jarak segini sudah bisa mau hidup, dan ini sudah mau hidup kan. Ini berarti arus yang dihasilkan oleh coil dia lebih besar. Kalau yang tadi, coil yang ini, dia jarak yang kayak tadi yang kita lihat di kabel coil satunya, itu dia kurang stabil. Yang ini sudah termasuk arusnya itu besar. Jadi jika kelistrikan thunder itu melemah, seumumnya melemah, jangan khawatir. Kalau kalian udah membersihkan karburator masih gak hidup, coba cek coil punya thunder. Karena coil thunder itu kalau kita pakai jenisnya Honda atau yang lain itu cepat boros, cepat mati. Kalau kita pakai jenisnya kalau kita pakai jenisnya orinya Suzuki, punya thunder atau punya smash, itu akan awet. Karena kabel coil itu memang sama semua. Coil itu semua itu sama, cuma fungsinya itu berbeda-beda dan tegangannya itu berbeda-beda, dan penggunaannya itu ya berbeda-beda juga. Jadi kalau kita itu pakai motor Suzuki dan kita beli punyanya Honda atau apa, dia akan gak lama cepat aus barang itu atau cepat rusak. Jadi saya contohkan tadi coil tadi, penjelasannya untuk membesarkan arus listrik saat dari CDI mengalirkan listrik, dan coil itu membesarkan aliran listrik dari CDI. Jadi kalau umpamanya Suzuki Thunder itu sulit diokleng atau diapain, biasanya itu penyakitnya itu cuma sepele, seperti punya saya, cuma ganti coil. Karena coil itu gak akan bertahan lama, karena kelistrikan thunder itu lebih besar. Makanya kan kalau kita itu gak was-was dan cuma pengetahuan sedikit-sedikit, ya begitu. Jadi kayak thunder itu kita mesti kadang berpikir lah, motor Suzuki itu gini, padahal enggak. Suzuki itu sebenarnya itu spare partnya bagus dan harga jualnya walaupun murah, nyaman. Kita itu enggak banyak mengeluarkan biaya, karena motor Suzuki itu dibekali oleh spare part yang kuat. Jadi kalian yang mempunyai Thunder jenisnya Suzuki, jangan khawatir, spare partnya sebenarnya murah, enggak mahal banget. Kalau kalian cari di aplikasi khusus Suzuki, spare part itu enggak akan mahal banget. Kalau enggak percaya ya ntar di Play Store itu ada, ketik saja Suzuki Mobile atau Suzuki Genio. Saya belum menginstal aplikasinya, sebenarnya sudah sih, cuma lihat spare partnya itu ya banyak yang murah memang, karena Suzuki itu terkenal barangnya itu katanya orang-orang mahal dan susah dicari. Memang produksinya itu enggak sama seperti motor-motor lain. Dan ulasan dari tadi kelistrikan coil, kita sudah tahu kan kalau Suzuki kita itu sulit diongkleng, berarti coil kita itu cenderung bisa lemah atau kurang setrum juga bisa. Makanya kan sistem kelistrikan itu penting bagi motor-motor. Ya mau gimana lagi, kata orang-orang kalau Thunder itu susah dihidupin atau gini-gini, padahal enggak. Kalau kalian dapat Thunder dan keadaan mesin panas terus mati, di start lagi bisa dan mati lagi, kalian enggak usah khawatir, itu cuma penyakit sepele.
kalian ganti pulsernya itu udah selesai. Kan banyak di YouTube lain itu kan penyakit thunder itu cuma itu aja. Sebenarnya kelistrikan thunder itu kalau dia itu sempurna, dia nggak akan macet-macet kok. Thunder itu ya cuma sepelenya kelistrikan dan bensin itu aja. Kalau mamanya dihidupin itu nggak bisa, berarti kalian cek kelistrikannya. Kan kalau bensin kan belum, maksudnya itu jarang kehabisan bensin kan, mungkin dari kelistrikannya. Soalnya kalau kelistrikan thunder itu apa namanya, sejenis Suzuki itu bisa apa namanya, bisa kita katakan motor ini nggak pernah ada kata mogok atau apa, kecuali kalau kelistrikannya itu rewel, itu aja. Dan sekian dari saya video ini, dan jangan lupa subscribe, share, dan like share ke teman-teman kalian, dan like. Maaf barusan baru membuat video, saya agak gugup, jadi ya itulah mekanik pertama kali masih belajar. Karena saya itu udah mengenal motor itu sebenarnya sudah lama sih, cuma ya iseng-iseng pengen buat video begini karena saya itu ingin apa namanya, saling-saling belajar, sharing-sharing kepada teman-teman, apa yang nggak tahu, apa yang nggak kalian tahu dari sistem pengapian atau apa-apa. Jadi cukup sekian video saya tentang pelajaran tentang apa namanya, coil tadi. Coil sebenarnya ya itu tadi penyakitnya Suzuki. Kalau Thunder itu kebanyakan dia itu banyak setrum, jadi mungkin kalau kita sulit onglengnya ya kalian sering cek coil, karena kalau coil di motor Thunder itu gampang melemah kalau kita enggak merawatnya. Jadi coil itu apa namanya, membesarkan arus listrik dari apa keluarnya arus ke CDI. Jadi kita itu jangan khawatir kalau kita punya motor Thunder. Sebenarnya motor Thunder itu enggak gampang mogok kok, simple dia perawatannya. Ya udah, cukup sekian dulu dari saya videonya. Next video kalian komentar mau review apa tentang motor Thunder. Pokoknya yang penting itu tadi pesan saya, kalau punya motor Thunder ada kemacetan apa-apa, jangan sampai kalian itu takut atau bagaimana. Coba teliti dulu apa yang rusak, apa yang ini yang terganggu. Cuma simple kok. Ini aja kemarin nggak bisa hidup gara-gara coilnya sudah mau mati. Ya benar tadi ada setrumnya sedikit, tapi buang besar di jarak jauh kayak gini, dia itu nggak bisa apa namanya, nggak bisa ngeluarin api, ngeluarin listrik. Jadi ya penyebabnya cuma coil kalau melemah, tanda-tanda coil melemah di Thunder, dia kadang diokleng itu lebih susah, apalagi kalian mengokleng itu sampai 15 atau 10 kali, bahkan 7 kali sebenarnya kalau normal bisa sih. Itu kalau tanda-tanda coil melemah, dia susah di starter banget. Ya cukup sekian dulu dari saya. Kalau kalian mau sharing-sharing tentang karburator, monggo. Pengen pakai karburator apa, nanti dalemannya pakai nomor berapa, saya bahas di video ini. Next video kita akan ketemu lagi pembahasan karburator. Oke, sekian, terima kasih dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.